Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani walet se-Indonesia, khususnya Sulawesi. Jadi pada hari ini saya datang di sebuah RBW binaan yang areanya adalah area lintas, bukan area sentra, bukan area pakan. Jadi ini merupakan area lintas. Jadi pada hari ini saya datang untuk membuktikan bahwa berapa burung walet yang menginap pada RBW ini, yang umurnya sudah 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Jadi kita lihat ini milik Pak Asri yang ada di Takalasi. Silakan para petani walet se-Indonesia menilai bahwa apakah sebuah CCTV dalam pemantauan burung walet itu bisa akurat ya, bisa akurat dalam pemantauannya. Hanya 1 biji per lantai, itu setidaknya ukuran berapa ini, ukuran sekitar 17 meter ya, 17 kali 5, itu mampu menjangkau CCTV hanya 1 buah untuk tiap nesting. Jadi kita tidak bisa pastikan bahwa berapa burung walet yang menginap. Olehnya itu pada hari ini saya mencoba membersihkan semua. Ini sudah jelas baru 1 titik itu sudah ada 6 ekor burung walet. Kata pemilik ada 30 ekor. Oke, kita buktikan. Ini ya, Pak Asri. Ini yang saya sensor ini satu apa istilahnya? 1 kotoran tapi 6 yang menginap. Ini Anda bisa lihat. 1, 2. Tidak mungkin burung walet itu membuat sarang hanya 1 ekor ya. Itu jelas pasangan. Nah, kemudian di sini ada juga walet baru. Ini anakan walet di sini. Jadi ada fase tertentu untuk sebuah burung walet itu masanya bersarang. Kalau anak walet atau kawalet muda ketika belum masanya, maka sudah pasti belum bisa bersarang. Ini ya. Jadi hari ini saya datang untuk bersihkan kotoran yang aktif. Kita buktikan di sini sudah 6. Ini baru satu, apa lagi istilahnya, 1 kelompok ini 6. Nah, kemudian di sini ada walet muda. Memang sebelumnya sudah ditinggal oleh penghuni sebelumnya. Ini, tapi ada bercak putih. Itu menandakan walet muda ya, walet muda. Nah, kemudian kita ke sini. Ini saya bersihkan. Saya bersihkan juga ini. Sudah bersih semua. Kita lihat pembuktiannya. Tadi hanya 1 malam ya, kita lihat. Ini pembuktiannya. Nah, di sini banyak sekali deretan polesan. Anda bisa lihat. Saya tidak bisa prediksikan bahwa berapa ekor walet di sini. Silakan petani walet se-Indonesia yang menilai. Berikan masukan kepada pemilik RBW ini supaya dia paham. Silakan. Anda lihat ini deretan polesan sarang walet, dan di sini semua aktif. Kalau saya hitung di sini, ini ada sekitar 10 ekor. Di sini 1 baris saja. Anda tidak bisa memprediksikan sebuah burung walet, karena burung walet itu sering pindah ke nestingan lain ketika sudah bikin sarang, pindah lagi, maka akan kembali lagi ke tempatnya. Ini ya, Anda bisa lihat dari jarak dekat. Ini polesan berderetan. Nah, ini di sini saja ini sudah ada 10 ekor di sini. Andaikan walet itu tidak terbang, mungkin Anda bisa menghitung secara real. Nah, kemudian di sini di besek ada lagi 1 pasang.
Jadi sudah berapa? Di sana tadi 6, di sini 10 tambah 2 berapa? Sudah 18. Sedangkan di sini ini tadi kita bersihkan juga, ini walet baru di sini ya, walet baru. Mana lagi? Nah, yang ini ya, ini Anda bisa lihat. Ini ada tulisan aktif, cuma kotorannya jatuh di air. Kotorannya jatuh di air. Ini ada tulisan. Anda bisa lihat. Anda tidak perhatikan sama sekali yang namanya burung aktif. Ini ya. Kemudian jenis kayu ini kayu apa lagi Pak? Nah, beda kalau kayu maranti tadi ya, kayu maranti, kayu sengong itu cepat sekali dihuni oleh burung walet ya. Tapi saya sarankan kepada pemilik kayu apapun sebenarnya itu bisa semua. Yang penting tidak lapuk. Bisa ya. Mana lagi? Sudah dibersihkan juga sini. Oke, sudah dibersihkan semua. Tadi kaki ini. Jadi kita buktikan. Di sini saya sudah bersihkan semua. Kita lihat yang aktif. Hanya 1 malam. Ini. Ini lokasinya bukan area sentra, bukan area pakan, tapi lintas. Istilahnya burung walet hanya lalu lalang. Yang terpikat alhamdulillah. Beda kalau area sentra. Ini lantai 2. Kita turun ke lantai bawah, paling bawah. CCTV itu tidak menjamin, bos, untuk pantauan. Itu kita lihat dari kotoran yang aktif. Makanya kita bersihkan terlebih dahulu di sini. Anda juga bisa lihat sini. Ini satu pasang, 2 pasang. Oke, di dalam besek ini ada 4. Ini juga. Ini sudah berapa? Tadi di atas 18. Ini 18, 19, 20, 21, 22. Oke, sudah 22. Kalau ini sudah kotoran lama ini 22. Ini 23, 24. Ini juga. Yang terpendek mana sih? Kayak kemana ketuang ya? Kita taruh ke ini ya. Kita lanjut ke lantai atas. Ini areanya area lintas, bukan area pakan. Istilahnya warung yang ada di tengah-tengah jalan. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini aktif semua. Cuma belum sempat bikin sarang. Katanya pemilik itu saja sarangnya. Iya, karena ini kan kebanyakan walet muda yang masuk. Jadi tunggu saja fasenya, ya. Jadi pemiliknya ini harus tahu juga. Minta maaf saya buka-bukaan. Karena saya meminta kepada petani seluruh
Indonesia berikan masukan kepada pemilik. Ini tidak bikin sarang, tapi ada menginap. Ini kan walet muda. Bukankah kita memang memancing walet muda ya? Diutamakan walet muda, bukan walet tua. Nah ini juga. Silakan petani walet se-Indonesia menghitung berdasarkan polesan dan sarang yang saya berikan pada video ini. Berikan masukan kepada pemilik. Ini sudah berapa? Baru lantai berapa ini sudah 30 ekor. Ini 1, 2, 3. Ini walet muda semua. Bukan walet tua, walet muda. Nah, di sini juga belum bikin polesan. Ini walet muda. Ada menginap. Ada menginap tapi walet muda. Ini kebanyakan walet muda. Ini baru sama kering mana ya? Perlihatkan. Jadi minta maaf untuk pemilik, silahkan untuk petani walet se-Indonesia bahkan mancanegara berikan masukan kepada pemiliknya. Ini walet muda semua, aktif, bukan walet kabur, walet muda. Ini banyaknya ini. Kalau CCTV yang Anda andalkan itu tidak akurat. Kalau bukan, seperti ini caranya nanti. Jadi pada hari ini saya bersama satu rekan ini kasari mana kota ini? Kasari mana? Kita buktikan. Jadi saya sengaja datang hari ini bersihkan semua sebelum kami desain full. Banyaknya ini. Apalagi ini teh. Ini kan sudah dipanen tapi menyambung lagi. Ini Anda bisa lihat ini pemiliknya. Ini aktif semua. Masa tidak aktif? Bersihkan semua ini nanti pokoknya ini nanti kotorannya simpan di baskom supaya pemilik bisa lihat mana walet aktif mana tidak. Ini aktif semua. Aktif semua. Ini area lintas, bukan area sentra, bukan area pakan. Nih, area lintas ini. Makanya hari ini saya bersama rekan bersihkan, buktikan. Jika ada kotoran baru besok, semua titik yang kali bersihkan silahkan hitung sendiri berapa burung walet yang menginap. Sedangkan ukuran gedung ini, berapa lagi Bapak ukurannya ini gedung? 4 kali 16 untuk ukuran gedung super ya. Ini kan ukuran gedung sangat besar. Jadi kalau isi gedung ini 100 ekor itu nampak hanya 10 ekor. Kalau 100 ekor itu kelihatannya hanya 10 ekor. Ya, untuk ukuran gedung seperti ini. Makanya kami mau lihat, buktikan bahwa benar-benar burung waletnya masih aktif pada yang seperti ini ya. Saya zoom dari dekat. Kalau CCTV diandalkan itu tidak objektif kalau hanya satu kamera. Ini apakah ini mampu mendeteksi sekeliling di saat dia mengarah ke depan begini? Berarti hanya bagian depan saja yang di shoot. Bagaimana
apakah bisa menjamin nanti ketika kamera ini menghadap ke depan langsung ada burung walet yang masuk ke nestingnya? Itu kan tidak bisa dipantau. Burung walet itu tidak memperlihatkan dirinya pada saat di nesting. Itu terkadang dia naik naik di nesting bersembunyi ya, artinya tidak nampakkan diri. Ini di sebelahnya ini kita lihat, ini kan suara tarik, biasanya memang ada seperti ini, tapi nanti kita lihat di atas, masa 30 ekor. Kalau berdasarkan sarang walet yang dipanen, nah itu bisa jadi memang kalau hitungannya seperti itu kan yang bersarang adalah walet tua, bukan anakan walet, bukan walet muda. Kalau walet muda di sini banyak sekali, banyak walet mudanya. Jadi belum masuk masa mereka bersarang. Itu kan anakannya semua yang tinggal. Nah ini kan apakah kita tidak bersyukur ketika sebuah RBW anakannya itu bertahan? Itu kan yang kita memang harapkan. Jadi masa penetasan mulai dari bertelur sampai burung walet itu bisa bersarang itu memakan waktu 6 bulan ya. 6 bulan mulai menetas sampai bikin sarang itu sekitar 6 bulan atau 7 bulan. Bayangkan, sedangkan umurnya ini gedung baru 1 tahun lebih ya, baru 1 tahun lebih. Sedangkan burung walet dari telur ke membuat sarang itu sekitar 6 bulan atau 7 bulan itu umurnya. Jadi ini anakannya semua yang tinggal ya. Anda harus paham bahwa burung walet yang ada menginap tapi tidak bikin sarang itu kemungkinan besar masih muda. Ataukah anakan seperti ini? Masa mau dipaksakan bersarang begini? Ini kan belum masanya ya. Belum masanya. Ini anakan. Ini nanti dia bisa masuk bersarang ini nanti di bulan 9. Ini bulan 9 atau bulan 10 baru masuk fase bersarang. Karena ini sekitar 15 hari lagi dia akan terbang. Ini yang seperti ini. Jadi ketika sayap, Anda bisa lihat, ketika ekor dan sayap hampir sama lurus, itu kita hitung 15 hari ke depan ini akan sudah terbang. Tapi kalau sayapnya masih pendek dibanding ekor, itu sekitar 20 hari atau 25 hari. Jadi Anda harus paham. Jadi hari ini saya buka-bukaan supaya pemilik paham berapakah waktu dari telur ke masa bersarang walet itu bisa kita prediksikan. Itu sekitar 6 bulan atau 7 bulan ya. Jadi kalau ada burung walet yang masuk di gedung Anda langsung bersarang, itu bukan walet muda, tapi memang walet tua yang masuk di gedung Anda. Ini kalau ada polesan seperti ini, apalagi di saat pakan sulit ya, di saat masa-masa ini tergantung tiap daerah itu kan ada namanya kesulitan pakan ya, jauh burung walet mencari makan. Jadi untuk polesan seperti ini 2 bulan ke depan ini baru setengah jadi. Ini yang seperti ini. Jadi untuk area baru dan sekitarnya itu area pakan di sini masih sulit untuk burung walet menempuh ya. Makanya kadangkala burung walet kita bisa saksikan sendiri di RBW-nya itu biasanya jam 6 lewat baru masuk. Itu menandakan bahwa berapa kilometer dia harus tempuh untuk mencari pakan. Jadi saya buka-bukaan hari ini, barusan saya buka-bukaan ya, saya bukakan metodenya. Jadi ini
Jadi seperti yang saya katakan bahwa meski suara panggil Anda hebat bagaimana, atau kalau suara inap Anda hebat bagaimana, kalau sebuah desain RBW itu tidak memenuhi standarisasi, itu sama saja bohong, lamban. Kalau tidak memenuhi standarisasi desain sebuah RBW, sama saja bohong. Biarpun suara walletnya bagus, sebagus apapun, kalau desainnya dan aksesnya susah, itu sama saja bohong, lambat. Ini kita pasang pipa agar itu kita. Jadi hari ini pembersihan total untuk kotoran aktif. Kita lihat, tidak usah saya lapisi kertas di atasnya, ini sudah jelas bersih. Jadi biasanya saya lapisi kertas di atasnya untuk membuktikan bahwa sebuah RBW itu memiliki penghuni burung walet yang aktif. Nah, sebenarnya yang seperti ini bagaimana ya, harus membersihkannya. Ini rata-rata aktif di sini ya. Kalau bisa pemilik kita buktikan, saya akan pindahkan ini CCTV-nya ke bagian sana tadi, membuktikan bahwa berapa burung walet yang menginap ya. Masih panjang ini kabarnya. Ini. Saya akan perlihatkan. Jadi bukan di bagian tengah, bukan seperti itu caranya untuk melihat perkembangan sebuah RBW. Bukan begini caranya penempatannya. Masih panjang enggak? Saya mau perlihatkan ke pemilik. Mempuncuk. Jadi hari ini sayangnya pendek ya. Ya kapitan nih. Di sini saja burung walet yang menginap di sini Anda bisa hitung 2, 3, 4. Di sini 4 ekor. 4 ekor di sini. Oh 6. Ternyata ada ditutupi oleh anakannya yang sempat sudah dipanen. 6 di sini. Jadi ini CCTV Anda harus pindah-pindahkan terus-menerus untuk melihat berapa jumlah sebenarnya burung waletnya di dalam. Kalau cuma satu kamera, Anda bisa simpan di sini. Shoot bagian sana. Shoot ini. Kemudian balik lagi. Simpan CCTV-nya di sini, shoot ini. Anda hitung sendiri. Ini baru satu kolom. Ini 6. Di sini nih 7, 8. 7, 8, 9, 10. Di sini ada 4 ekor. Jadi kalau pemiliknya datang, silakan pindahkan CCTV-nya. Anda harus pindahkan terus-menerus kolom per kolom. Ini Anda harus lihat kolom per kolom, pindahkan, jangan di bagian sini. Ini tidak akurat. Ini baru 2 lantai, saya sudah hitung sudah ada berapa ekor ini? Ada 30 lebih. Padahal saya jamin ini gedung ada 100 ekor. Di sini lagi kita ke lantai atas. Ini apakah Anda bisa hitung seperti ini? Ini saya saja pribadi tidak bisa menghitung ini banyaknya ini. Oke, kita lihat di sini. Silakan petani walet se-Indonesia berikan masukan kepada pemilik Pak Asri. Nah, satu. Ini. Oke, saya tunggu dekat. Ini berapa pulesan berjejer. Jadi kita pembersihan, kan? Ini saja. Oh, kalau ini mungkin bulu yang ditempel saja ya. Ini bukan pekerjaan walet, tapi ini pekerjaan manusia. Ditempel ya, Bapak? Tempel mer. Saya lihat.
benar sekarang walet yang membuat. Oh iya, walet yang bikin ini banyaknya polesan ini. Walet mudah. Ini apa kalau begini? Masa sedikit ini. Oke, ini CCTV saya pindahkan nanti ya. Anda hitung sendiri kolom per kolom. Ini banyaknya. Masa tidak aktif ini semua? Di atas saja ini masa ada 8 ekor. Petani walet se-Indonesia harus beri masukan ke pemilik. Ini aktif semua. Aktif semua. Nah. Masa ada 8 ekor begini? Kalau menghitung sarang, ya mungkin kemungkinan besar memang seperti itu kalau sarang, karena kita tidak menjamin bahwa banyak burung walet muda yang masuk di gedung kita seperti ini kan. Masa mau dipaksakan burung walet bersarang seperti ini? Ini tinggal berapa hari lagi nih? Kita lihat ekornya, apakah sama lurus? Oh ternyata sayapnya sudah lebih panjang. Oke, tinggal 1 minggu lagi, 7 hari sudah terbang. Jadi hari ini saya buka-bukaan karena sebenarnya saya itu selalu menyarankan kepada semua yang saya kerjakan bahwa jangan melampaui kepintaran yang apa namanya ya, kalau tidak paham yang namanya burung walet ini. Jadi nanti saya pindahkan ini CCTV. Oke, saya pindahkan CCTV. Silakan online dan lihat. Oke, saya bisa di sini simpan di bagian sini dulu. Jadi silakan Anda sip sendiri. Ini saya simpan di bagian lantai paling atas, 1 kolom ya, 1 kolom. Mudah-mudahan di belakangnya juga kelihatan nanti. Ada di sini. Ini juga ada di atas sini. Oke, sini saya simpan. Silakan online sendiri lihat. Nah, di lantai paling atas Anda shoot ke sana. Lihat ini. Saya hitungkan ya, sebelum Anda lihat saya hitungkan. 2 4 6 7 8 9 10. Di sini 10 ekor. Anda bisa lihat nanti di sini 10 ekor, belum di sebelahnya. Silakan lihat sendiri pada saat jam 11 malam, bukan pada saat burung walet masuk. Karena kalau pada saat burung walet masuk itu baru mereka berpindah-pindah tempat. Tapi kalau jam 11 malam sudah pasti semua ada di tempatnya. Saya buka-bukaan malam ini, hari ini. Ini walet muda ya, walet muda juga. Bukan anakan walet ini, tapi sudah walet muda dan bercampur walet tua. Ini banyaknya. Nah, ini kan walet muda, belum waktunya untuk bersarang. Bagaimana cara menandakan walet bersarang? Anda bisa lihat bulunya. Ketika bulu walet rontok di bawah pada kotoran seperti ini, ini sudah mulai siap bersarang ataukah sudah siap bereproduksi. Anda bisa lihat, kita lihat di atasnya ya. Ini ada bulu-bulu berserakan, kita shoot ke atasnya. Ini kan sudah bikin polesan. Ini memang tidak terlalu kentara, tapi sudah ada. Jadi hari ini saya buka-bukaan betul. Terpaksa saya buka rahasianya ini gedung. Ini bulu rontok banyak. Ini sudah ada polesan. Bahkan sudah dipanen sebelum. Ini lagi. Perhatikan baik-baik. Ini lagi. Ini. Masa hujan yang kena ini, yang basah begini, ini sudah jelas ada bulu walet. Ini membuat polesan. Ini lagi. Anda bisa perhatikan. Banyak sekali polesan. Masa 8. Ini lagi. Anda bisa lihat.
Saya shoot dari bawah. Ini bagaimana ini? Saya heran kepada pemilik ini. Makanya saya pindahkan CCTV-nya di sana ya, Pak Asri. Saya pindahkan CCTV-nya di sana. Anda bisa lihat di bagian belakang dulu. Nah ini banyak sekali. Nah ini apa yang kurang ini? Kalau gedung saya seperti ini, saya sangat bersyukur sekali untuk area lintas, bukan area pakan. Ini banyak sekali. Saya tidak terlalu percaya kepada CCTV kalau cuma 1 biji, apalagi yang menggunakan CCTV online roll, karena dia tidak bisa mendeteksi. Kalau mau pasang CCTV untuk per lantai itu, untuk menjangkau semua keseluruhan itu maksimal 6 Anda pakai. 6 yang seperti ini, bukan satu biji ya, 6. Kalau untuk menjangkau semua, Anda bisa simpan di bagian-bagian bawah. Ini bukan penempatannya seperti ini, tapi ini dipindahkan ke sini supaya Anda bisa melihat burung walet yang sempat bersembunyi di balik nesting. Ini banyak sekali sebenarnya. Desain alhamdulillah sudah bagus. Desain, tinggal saya akan menata bagian belakang gedung untuk bikin drastis. Kita lihat. Ini alhamdulillah banyak sekali ya. Burung walet itu kadang berpindah-pindah tempat kalau walet muda. Kalau walet sudah bersarang, silakan Anda cek pada saat jam 11 malam lewat CCTV yang saya simpan tadi sana. Itu insya Allah semuanya akan kembali ke posisinya. Kalau walet muda, bukan cuma di bagian luar di siang hari mereka bermain-main, tapi pada malam hari pun dia akan bermain-main dan pindah ke nesting-nesting yang lain, lantai ke lantai yang lain, untuk bercengkrama bersama dengan teman-temannya. Jadi Anda harus paham bahwa burung walet yang masuk di dalam sebuah RBW itu bukan langsung tetap pada posisinya, tidak. Itu akan mereka berterbangan, berpindah-pindah dari nesting ke nesting, kemudian dari lantai ke lantai untuk bercengkrama. Dan pada jam 11 ke atas mereka akan rata-rata kembali ke posisi semulanya, seperti ini yang saya katakan tadi. Ini ya, terkadang katanya pemilik ada kotoran, tapi pas disut lewat CCTV tidak ada. Iya, jam berapa yang disutkan? Coba 24 jam Anda sut itu kembali. Kalau cuma 1 kali perekaman itu tidak tidak akurat. Makanya saya simpan ini CCTV. Silahkan kirimkan saya nanti malam kalau memang tidak terbukti ya. Ini saya simpan CCTV bagian sini. Anda shoot ini, Anda shoot ini 1 kolom ya. Anda shoot ini dulu, hitung di sini ada 10 ekor. Jadi Anda shoot ini kan 1 pasang ya. Ini kan 1 pasang, 2. Ini belum saya hitung. Ini baru-baru mau mulai sini di atas Twitter. 4, 6, 8. Ini bahkan ini sudah bertelur. 8, 9, 10, 11, 12. Ini di belakangnya. Ini. Ada di sini. Nah, sudah dipanen ini. Jadi burung walet itu, jadi di sini sudah membentuk koloni, paham ya? Sudah membentuk koloni, mulai dari anak-anaknya, cucunya sudah ada di sini. Oke? Dia sudah membentuk koloni. Hari ini saya buka-bukaan, terpaksa saya buka desain full dari RBW ini. Silakan teman-teman waleter se-Indonesia, bahkan mancanegara, berikan masukan kepada pemilik. Apakah benar yang saya katakan bahwa burung walet
dipantau lewat CCTV hanya 1-2 biji saja, kemudian burung walet yang ada dalam sebuah RW apakah terus-menerus akan bertengger? Apakah tidak terbang ke sana kemari bercengkrama bersama teman-temannya, pindah dari nesting ke nesting yang lain, kemudian pindah ke lantai untuk bercengkrama bersama teman-temannya. Tapi pada saat jam tertentu, di saat mereka memang sudah lengah, mereka akan kembali pada posisi semula. Makanya saya tidak jamin kalau hanya 1 buah CCTV Anda perlihatkan ke saya, ya. Makanya saya simpang kolom per kolom begitu seperti sana. Silahkan Anda kirimkan nanti malam, ya. Kirimkan nanti malam. Apakah benar apa yang saya katakan? Silahkan shoot bagian belakang. Berapa ekor di situ? Ini untuk membuktikan. Saya mau publikasikan di YouTube dan Facebook. Apakah benar perkataan saya bahwa CCTV dalam ukuran 4x16 itu bisa menjangkau keseluruhan nesting? Tidak. Anda menghitung di bagian LMB hanya sekitar 30 ekor. Apakah Anda jamin bahwa sudah ada burung walet di dalam sebelumnya, sebelum Anda datang melihat di LMB? Ini kan musim walet pada bertelur. Ada juga yang ini seperti ini, ada juga yang fase siap terbang, ada juga yang mengeram. Yang memiliki kewajiban dalam sebuah RWW, burung walet itu akan cepat sekali masuk, ya. Akan cepat sekali masuk dan dia berdiam di sarangnya. Oke, hari ini saya pote-pote, saya membuka, saya ngomel, saya membuka tabir, saya membuka rahasia dari sebuah RBW yang dipantau hanya lewat visual, bukan manual. Ini masa tidak aktif ini kamu yang begini. Oke, jadi insyaallah di sini nanti ini saya simpan dulu, ya. Kalau sudah dihitung hasilnya sini, silakan lagi cari kotoran yang lain, ya, seperti ini di sini. Jadi Anda simpan lagi sini di kolom ini, silakan hitung. Tapi Anda menghitung pada saat jam 11 malam. Jam 11 malam ke atas, bukan pada saat burung walet baru masuk. Kalau pada saat masuk, mereka masih bermain-main di bagian dalam, ya, masih bercengkrama. Ini walet muda semua. Pendatang baru di Suara Kari. Saya buka-bukaan ini hari. Dan untuk area lintas, saya sangat bersyukur untuk pengerjaan yang seperti ini. Ini sudah menghampiri 100 burung walet. Area lintas tengah pemukiman. Kemarin, ya, saya sudah menata baskom ini, tapi ini kayaknya sudah ditata ulang lagi. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa udara yang dari luar sini, dari pipa, kemudian menyembur ke bawah, itu bagaimana pemikiran Anda, ya? Kalau seperti ini tidak menyatu untuk mencapai kelembaban. Jadi kemarin saya sudah tata ulang, tapi sudah ditata ulang lagi.
ini tidak mencapai sebuah kelembaban. Jadi ini baskom seharusnya disimpan di bagian tengah, seperti kemarin yang saya susun. Di bagian tengah itu ibaratnya sebuah kolam ya, segi 4 panjang, bukan diserahkan seperti ini. Kalau diberserakan seperti ini, dipisah-pisah seperti ini, itu tidak bisa mencapai kelembaban yang stabil. Karena sirkulasi udara itu beda antara kanan dan kiri. Jadi saya jelaskan hari ini ya. Jadi pemilik silakan tata ulang kembali ini baskomnya di bagian tengah, bukan ditata seperti ini. Saya kemarin sudah tata tapi ditata ulang. Anda bisa lihat perubahannya. Itu ruangan paling atas, lantai atas itu agaknya sudah menjadi pengap meskipun ada exhaust. Jadi sudah pengap. Kemarin saya sudah tata di bagian tengah. Ini kayaknya sudah pindah lagi. Entah dari sumber mana diambil penataan seperti ini. Kalau saya yang sudah menata, dipercayakan kepada saya, tidak usah diotak-atik. Kalau seperti ini, minta maaf seperti ini, silakan ditata ulang kembali ke bagian tengah. Ini tidak berbaur sirkulasinya. Sirkulasi dari sebelah kanan ke kiri itu beda. Makanya disimpan di tengah supaya mereka menyatu, kelembabannya bisa berbaur. Kalau seperti ini, saya rasa kembali lagi pengap. Oke, salam dunia walet Indonesia. Jadi di sini, di bagian sini akan saya lubangi, bikin lubang masuk lagi. Kemudian bagian sini, saya akan sekat, ya. Di sini saya di lantai. Jadi di sini akan dilubang untuk menambah kapasitas dan kecepatan sebuah RBW di area lintas. Ini bukan area pakan, ini area lintas. Jangan disamakan area lintas, area pakan dengan area sentra. Itu beda ya. Sama halnya, jangan samakan pasar tradisional dengan pasar raya. Itu beda. Jangan samakan swalayan dengan mall. Itu jelas beda pelanggannya. Itu logikanya. Saya kasihkan. Pasar tradisional dengan mall, kira-kira menurut Anda yang mana ramai setiap hari sampai malam? Itu yang saya berikan masukan dulu. Jadi sama halnya tadi, yang mana lebih banyak populasinya, area lintas atau area sentra? Saya buka-bukaan ini hari ya, saya terpaksa buka-bukaan. Yang mana menurut Anda yang lebih ramai, pasar tradisional ataukah pasar sentra? Ataukah pasar sentral ataukah mall? Yang mana kira-kira lebih ramai? Jelas pasar mall ataukah sentra ya, pusat perbelanjaan. Itu yang lebih ramai dibanding pasar tradisional. Karena kenapa? Itu jauh lebih strategis mereka mengunjungi, kemudian mereka memastikan bahwa apa yang dibutuhkan itu ada. Kalau di pusat perbelanjaan sentra, itu intinya. Jadi kita tidak boleh samakan area sentra, area pakan, area lintas itu kecepatan populasinya. Oh tidak. Seperti itu ya. Oke, hari ini saya akan ganti suara inap. Saya akan set ya suara panggil.
anggotaku saya mengatakan bahwa ini besar sekali ini gedung. Memang tidak kelihatan katanya. Kalau burung walet hanya sekitar ratusan untuk ukuran seperti ini. Tadi saya tanya langsung ya ke anggota saya yang sudah membersihkan tadi kotoran. Berapa ember tadi kotorannya? Sekitar 2 ember. 2 ember. Anda coba bayangkan 2 ember. 2 ember kotoran. Kira-kira berapa itu ya? Berapa ekor itu? Apakah 30 ekor? Untuk 2 ember? Masuk ke mana kan? Mungkin bagi pemilik untuk 10 biji atau apa untuk awalnya itu sedikit, tapi untuk kami sangat bersyukur sekali untuk area seperti ini, lintas bisa berisi. Oke, salam dunia walet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.